warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Wanipin dalam channel YouTube Cilote Wanipin. Bapak Ibu, pada hari ini kita bersama dengan seorang tokoh ya, tokoh Sumatera Barat dan juga Kota Padang. Dan artinya sosok yang satu ini tidak ada yang tidak kenal dengan beliau di Kota Padang. Nama beliau adalah Haji Amril Jilha, SIP MH. Beliau adalah CEO-nya Kebudi Group. Dan juga beliau ini adalah mantan Ketua Nasdem Kota Padang. Ya, Dam? Iya. Tahun 2014 sampai dengan 2017. Dan juga Daam ini adalah juga Ketua Partai Matahari Bangsa Kota Padang. Ya. Itu tahun 2000 berapa? 2005. Dan juga Daam ini, saya manggilnya Daam, manggil udah kenal lama dengan beliau. Kebetulan suku beliau ini juga Melayu. Orang Melayu nih, udah kita nih. Jadi Daam juga pernah menjadi anggota DPRD Kota Padang tahun 99 ya, sampai dengan tahun 2004. Saat itu Daam menjabat sebagai Komisi B di bidang perekonomian. Dan tentunya para pemirsa Cilote Wanipin dan juga masyarakat Kota Padang sudah rindu dengan sosok yang satu ini. Artinya Daam Amril Jilha selama ini kemana aja ya? Hari ini muncul di Cilote Wanipin. Kita akan bercerita dengan beliau terkait dengan kondisi Kota Padang kekinian seperti apa. Dan tentunya beliau ini pernah menjadi seorang anggota dewan yang betul-betul vokal di masanya. Ya Dam ya, yang selalu memperjuangkan rakyat. Artinya kalau seorang Daamnya apa yang kurang bagi beliau? Ya, beliau CEO Kebudi Group ya. Kalau arti kata kalau Wanipin bilang duitnya nggak berseri. Seperti itulah sosok seorang Amril Jilha nih. Jadi Daam mungkin gimana menurut pandangan Daam terkait dengan kondisi Kota Padang yang terjadi hari ini seperti apa? Silakan Daam. Ya, assalamualaikum dulu. Oh iya, ya Daam. Oh ya, saya lupa. Daam hari ini adalah Ketua DPD. Ya, Ketua DPD Partai Umat Kota Padang ya. Mudah-mudahan beliau terpilih besoknya sebagai salah seorang anggota DPRD Sumbar apa Padang nih Daam? Kemungkinan Padang lah. Mungkin Kota Padang ya. Nah, silakan Daam. Terkait dengan Kota Padang kekinian. Iya, terima kasih Wanipin. Sama-sama Daam. Telah kasih tempat kami. Ya. Yang itu saja sebagai penghargaan tersendiri bagi kami. Karena seorang tokoh YouTuber yang juga saya kenal nih, orangnya luar biasa. Alhamdulillah kehadiran beliau hadir di kantor Partai Umat ini. Kemudian bertepatan dengan Lebaran nih, Wanipin, tentu sebagai Ketua Partai Umat Kota Padang dan keluarga besar mengucapkan selamat berHari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dan 2023 Masehi. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Wanipin tadi mengenai Kota Padang tercinta ini. Barangkali kalau kita bicara Kota Padang, saya dari tahun 77 Wanipin sudah berada di Kota Padang. Di Kota Padang ya Dam ya. Bergelut di dalam bidang usaha kecil atau PKL kalau istilah sekarang. Jadi tukang stempel gitu kan. Selama 8 tahun. Jadi Daam ceritanya awalnya di Padang itu jadi tukang stempel ya, di kaki 5. Tepatnya di mana tuh Daam? Tepatnya di depan Masjid Muhammadiyah. Di situ Daam berdiri dulu pakai gerobak ya. Gerobak gitu. Kaki 5. Ya, masih di apa itu masih Bang Eksim namanya. Bang Eksim. Nah, pasar bertingkat itu pasar di apa depan itu? Iya. Pasar apa namanya? Supermarket itu Merlin, supermarket itu masih toko bergonjong. Iya. Atau Gonhuat masih terminal. Gonhuat terminal terminal offline kota. Iya. Dan banyak lagi yang berhubungan dengan Kota Padang nih yang saya ketahui gitu kan. Namun setelah beberapa dekade ini kami melihat gitu kan. Kota Padang itu kan sesungguhnya kan ibu kota provinsi. Betul Daam. Kota provinsi Sumatera Barat yang kita tahu itu memiliki beberapa instrumen pembangunan, termasuk instrumen pembangunan bidang ekonomi. Iya. Nah, seperti sekarang kita melihat bagaimana keracuan itu atau kerumitan dalam sisi pedagang sekarang. Lihat sekarang, baik itu masalah pedagang kaki 5 yang tidak tahu di mana posisi beliau. Kemudian begitu juga yang pemilik toko, kadang-kadang dia sudah bayar begitu besar tapi ternyata tempatnya terbelakang gitu kan. Ada juga yang potensi pasar itu sebenarnya itu potensi ekonomi gitu, tetapi tidak produktif gitu. Karena tidak ada political will dari pihak-pihak yang ingin menjadikan Kota Padang sebagai ibu kota provinsi itu. Dan fundamental itu adalah menyangkut dengan lalu lintas, terutama dalam bidang
transportasi. Ya. Dan lebih parah itu adalah tanpa terminal. Jadi Jadi kalau kita lihat sekarang Kota Kota Padang Padang ini adalah satu kota Ya. yang terminalnya Ya. tidak ada. tidak ada, bahkan tersampaikan seakan-akan ini terminal terpanjang di dunia gitu. Adanya di Kota Adanya Padang. Kota Padang. Iya, iya, iya. Ini Iya. Nah, Jadi terminal yang terpanjang itu Ya. di Kota Padang ya, Dam? iya. Jadi padahal- menurut Dam, bagaimana ini harusnya ini Kota Padang ini melihat kondisi-kondisi yang Dam paparkan tadi Iya. terkait dengan bahwa Kota Padang itu adalah marwahnya, ibu kotanya itu ciri-cirinya, Ya. barometernya seperti apa, dan juga lalu lintasnya bagaimana gitu. Ya seharusnya kan kita tahu bahwa Kota Padang ini bagian dari Sumatera Barat. Gitu kan. Kita tahu bahwa jiwa daripada orang Padang atau orang Minang itu adalah pedagang. Ya, Nah, entrepreneur itu udah lahir sebelum dia lahir itu kan. sudah ada. Udah ada gitu kan. Tidak perlu lagi investor yang didatangkan untuk mengajar para ekonomi-ekonomi ini. Yang ada di Nah, Kota sudah Padang. ada itu Karena mindset mereka itu dilahirkan sudah bermental mental pengusaha, Pedagang, atau pengusaha. pengusaha mandiri. Gitu. mandiri. Artinya yang diperlukan oleh pemerintah itu adalah bagaimana memberdayakan, mengoptimalkan, memaksimalkan potensi yang ada bagi masyarakat Kota Padang itu sendiri. Berarti tidak perlu investor dong? Sebenarnya tidak perlu Oh. investor itu, yang penting. Investor yang masuk ke Padang. Gitu. Ya, dari dulu ketika saya anggota dewan dulu, saya flashback ke belakang sedikit kan. Makanya ketika saya dulu anggota dewan, ketua komisi B, saya tidak meloloskan satupun dari investor yang masuk ke Padang, yang ingin masuk ke Padang, saya setujui. Nah, Tidak ketika dalam setujui gitu ya? tidak setujui. Karena pertimbangan itu tadi. Kota Padang ini tidak memerlukan supermarket atau mall di pusat kota itu. Nah, yang perlu itu adalah bagaimana menata dari pedagang dan juga pedagang kaki lima, Ya. tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat umum gitu. Berarti kata kuncinya adalah tata kelola ya? Tata kelola. Tata kelola ya. Betul, betul. Jadi artinya para pengusaha-pengusaha yang ada di lokal ini Ya. apabila dikelola dengan baik, Ya. dan tentunya mereka akan menjadi besar. Ya, betul. Nah, Nah, kemudian tidak hanya berhubungan dengan mindset, membangun mindset itu, tetapi juga mengembangkan rasa keadilan bagi semua masyarakat. Contohnya, kenapa mall dan supermarket saya apakan dulu gitu? Karena mempertimbangkan orang Minang, orang Padang ini jiwanya kan sudah ada jiwa wirausahanya, jiwa penggalih. jiwa penggeleh. Iya. Justru itu kita sebagai atau pemerintah, eksekutif, legislatif lah kata seperti itu sebagai penguasa harus memiliki komitmen untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka dalam dalam magister hukum yang Iya. saya tempuh itu Dalam saya kan mengambil magister judul hukum kan ya. mengambil judul itu problematika pedagang kaki lima berdasarkan Perda nomor 11 itu artinya bagaimana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Perda nomor berapa tadi dah? Kalau salah Perda nomor Padang ya. Kota Padang. Itu bunyinya apa itu? Itu sesungguhnya tidak menyangkut secara menyeluruh tentang pedagang kaki lima, tapi merupakan satu item, hanya satu item saja, satu pasal itu. Bunyinya dilarang berdagang di fasilitas umum kecuali di tempat khusus. Nah, ini yang menurut kita ada suatu ada paradok itu. Nah, antara- kondisi hari ini seperti apa yang terjadi di pasar raya? Itu Tadi makanya kan kita Ya. bicara tentang Perwako tadi. Iya, Perwako nomor sekian. kan perda itu, kan Perda, perda. ya, Ya, perda. Perda mengatakan Ah. nomor sekian itu berdagang di Dilarang berdagang di Di fasilitas tempat umum. umum kecuali di tempat khusus. tempat khusus Ah. yang disiapkan kan begitu. Nah, tetapi setelah kita lihat dari realita Liktaman, tempat fasilitas umum itu tidak boleh berdagang sebenarnya. Paradok kan? Ya. Tetapi di sisi lain, di waktu yang berbeda, dia dibolehkan berdagang. Kemudian dipungut BABO-nya gitu. Nah, ini gimana nih Artinya ceritanya nih? itu yang jadi persoalan bagi kita. Gitu. Jadi tidak ada political will, tidak ada kesungguhan dari eksekutif legislatif menempatkan mereka itu sebagai aset bangsa, itu aset Iya, negeri, betul. aset anak Kota Padang gitu. Jadi kalau Daam kira-kira menurut pendapat Daam bagaimana sih pemerintah Kota Padang harus bersikap terkait dengan hal ini? Ya. Ya, menurut Ya. pandang Daam. Ya, untuk itu maka diperlukan sebuah regulasi, sebuah komitmen dari kita, terutama dari eksekutif legislatif, menempatkan mereka ini pada habitatnya tanpa merugikan pihak-pihak lain gitu. Artinya kalau kita mengakomodir dari keinginan pedagang kaki lima, ya kita tempatkan mereka pada tempatnya. Habitat kaki lima itu lalu lintasnya jalan, Ya, jalan kaki bisa. ya, ya. Jadi tidak perlu sebenarnya di tempat jalan itu, tetapi lokasi untuk mereka itu tidak punya, sehingga mereka tentu bagaimana lagi mau berkelahi dengan perut atau mau Ya. terima makan. Baso awaknya madaan Ah. daripada bacakak juga kalang-kalang, Tuh. lemak cekak kurang, cakap itu jurang. kecilnya tuh. Ya, betul. Iya kan? Ya. Ah. Maka selama ini kita melihat pedagang kaki lima ini kan hanya satu sisi, seakan-akan kaki lima ini adalah orang mengganggu lalu lintas. Ya. Seakan pedagang kaki lima berlawan dengan petugas. Ya. Ya, dari kacamata kuda kita. Kalau kita lihat dari kaca filosofi, artinya dari sudut pandang yang berbeda gitu kan.
Kaki lima itu adalah alat pembelajaran, menjadikan orang-orang berkualitas, berintegritas, dan menjadi orang sukses. Berawal dari pedagang kaki lima. Ya, ya. Gitu. Jadi kalau mau konsisten kita, ya misalnya saja dari kaki lima itu lahir sosoknya CEO-nya Gemudini, Daam, ya kan? Dari memiliki gerobak, hari ini sudah berapa memiliki ruko dan toko Daam nih hari ini? Ada 10 ruko barangkali ya lebih ya. Ya, kemungkinan itu bisa, semua bisa gitu. Karena kita melihat dari sejarah. Jadi orang Minang itu, ini dia cenderung belajar dari hal yang salah. Setiap melangkah itu dia belajar alam tak ambang jadi guru. Jadi sini inilah yang harus kita berdaya dan tumbuh kembangkan. Sehingga mental mandiri sudah ada, kemudian melahirkan mereka ekonomi yang berintegritas, yang bermoral, berakhlak gitu. Maka dibutuhkan ada apanya gitu. Ada gagasan, ada ide, ada pemikiran. Lalu kita tuangkan ke dalam sebuah peraturan. Namanya peraturan daerah. Jadi pedagang kaki lima dipayungi oleh hukum sehingga dia berusaha itu ada kenyamanan, ada ketenangan. Tidak kena razia. Tidak kena razia. Kenapa kita lakukan itu? Karena dalam undang-undang pengatur hak hidup orang banyak, hak hidup berusaha. Jadi sebenarnya tergantung kemampuan political will kita lagi. Bagaimana menempatkan pedagang kaki lima itu sesuai dengan habitatnya. Sehingga dia berusaha nyaman, anak istrinya nyaman, kemudian dia juga nyaman. Dan pengalaman saya 8 tahun sampai 10 tahun di kaki lima. Tidak satu pun kaki lima itu, orang kaki lima bercita-cita ingin jadi kaki lima. Pasti dia memiliki keinginan, kemauan untuk menjadi kaki 4, kaki 3, kaki 2, kaki 1. Artinya ada jiwa pembaruan dia, ada jiwa berkemajuan dia, ada keinginan menerobos itu. Merubah hidup itu. Bagaimana hari ini lebih baik daripada hari esok lebih baik dari ini. Ini sebuah watak karakter orang Minang. Sebenarnya ini yang dipikirkan bagaimana meletakkan fondasi ini. Tentu dengan regulasi dengan undang-undang. Itu seharusnya. Itu kira-kira. Ya baik, Dam. Barangkali Dam sedikit dari apa yang Dam sampaikan tadi, sedikit closing statement-nya. Jadi Dam melihat Kota Padang itu ke depannya seperti apa, barangkali ada ide, saran atau masukannya kepada pemerintah Kota Padang terkait dengan tata kelola Padang ini seperti apa, Dam? Dari teamwork itu sebuah pekerjaan bersama, terutama legislatif eksekutif. Bagaimana memikirkan masalah pedagang kaki lima, apa yang harus dilakukan dan apa yang diperlukan. Kaki lima itu kan butuh payung hukum. Lahir sebuah peraturan daerah. Jangan hanya dititipkan gitu. Artinya hanya satu pasal, satu item untuk kepentingan mereka. Padahal kalau kita lihat secara universal, 70% dari pedagang kaki lima itu berada di ekonomi itu. Jadi menurut survei hasil analisis saya di magister saya itu, 70.000 warga Kota Padang itu ada di kaki lima. Kenapa tidak ini diperhatikan? Berarti kata kuncinya pemerintah Kota Padang harus memperhatikan pedagang kaki lima secara sungguh-sungguh gitu ya. Jadi artinya memang disiapkan regulasinya. Karena cikal bakal pengusaha besar itu kan berawal dari kaki lima ini. Kalau ini adalah proses pembelajaran kata Daam, kan? Sebenarnya bukan hanya kita lihat dari banyak tuh toko-toko kita lahir dari pedagang kaki lima. Betul. Pasko juga besar kaki lima. ANS juga kaki lima. Sedikit itu alat pembelajaran. Jadi kaki lima toko itu alat pembelajaran untuk menjadi orang sukses. Jadi orang hebat. Oke, baik Dam. Jadi terkait lagi Dam, ini Pileg juga semakin dekat. Dan hari ini Dam sebagai ketua DPD Partai Umat. Dan tentunya Daam punya program nih ke depannya. Seperti apa nih program Partai Umat Kota Padang ke depan? Dan targetnya di Pileg 2024 ini seperti apa, Daam? Alhamdulillah ini saya ini ikut Partai Umat karena visi misinya itu sama rasanya dengan apa yang saya perjuangkan selama ini. Dengan tagline itu lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Artinya kita harus memperbaiki diri kita, harus memperkuatkan mental spiritual kita, iman kita, hingga satu tarikan nafas dengan perjuangan. Apa perjuangan kita itu? Adalah bagaimana umat ini berkemajuan, bagaimana negeri ini makmur, atau menuju negeri yang baldatun taibatun warabun ghafur. Ini menghendaki semangat, pikiran, dan hati nurani itu harus berbanding lurus. Kemudian satu tarikan nafas dengan perjuangan. Dia menghendaki kesungguh-sungguhan. Jadi kalau kita sejajarkan dengan filsafat Arab itu, manjada wajada, man sabara, bersungguh-sungguh. Siapa yang sungguh-sungguh orang yang berhasil. Kemudian harus ditambah dengan man sabara zafira. Artinya siapa yang sabar, itulah orang beruntung. Karena orang Minang ini
nuansa agamanya atau isi daripada pemikiran dan hatinya itu berbanding lurus, maka diperlukan kesabaran dalam berjuang itu. Kesabaran dalam berjuang Ya, Am, sehingga mereka menjadi orang yang beruntung. Iya, iya. Ini target TAM nih, Partai Ya. Umat Demokrat. Ya, ya. Partai Umat, Ya. ya. Partai Umat Kota Padang ya. Seperti apa nih targetnya ke depan nih di Pileg 2024 ini? Ya, insya Allah Wan Bin. Apalagi Daam, kalau saya dengar kan Ya. Partai Umat presidennya adalah Anies Baswedan. Ya, Ya. betul. Ya. Nah, ini sejauh mana pengaruh Anies efek ke partai-partai umat nih? Bagi kami yang kami lakukanlah bekerja, Ya. berbuat secara tulus dan ikhlas, mandiri. Kami tidak ada ketergantungan dengan siapapun. Gitu. Iya, iya. Artinya kami memanggil dari hati ke hati kami berikhlas berjuang, gitu, termasuk mendukung Anies Baswedan. Kami tidak ada tawar-menawar, Iya, iya. tidak ada dapat ini, siapa dapat apa, tidak. Yang penting visi misinya, sejahterakan umat, menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Lakukan perubahan. Lakukan perubahan. Iya, Jadi iya, iya. mencapai umat yang berkemajuan. Betul, betul, betul. Itu misi kami. Gitu. Iya, iya. Tentu saja dengan hal demikian, harapan kami gitu ya. Partai Umat tentu harus memiliki kemampuan, harus memiliki kursi di DPRD, Betul. baik kota, provinsi maupun pusat. Pusat. Nah, kalau itu nanti terjadi, insya Allah kami akan lakukan dengan berbagai visi misi kami tadi. Berjuang, berfastabiqul khairat, sejalan dengan amar ma'ruf nahi Nahi munkar. munkar. Ya, gitu. Baik, Daam. Mudah-mudahan Bapak Ibu para pemirsa Celoteh Wanipin udah ambil jilha bisa terpilih dan lolos ya nantinya sebagai salah satu anggota DPRD Kota Padang ya, Daam ya? Iya. Ya, Kota Padang. Dan itulah tadi bincang-bincang kita dengan Daam dan barangkali bermanfaat buat Bapak Ibu para pemirsa Celoteh Wanipin. Wanipin tutik jo pantun, naik oto ke Padang Panjang, babuta jalan kepada Sike, meneruh balam tigo gayo, Ya. kok dirantang namanya panjang, elok dipunta dan Sike. Kita tutup saja. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.